Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk sesi kita yang kedua, tapi sedikit lagi ya. Iya, bisa sih pakai Google Meet juga ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini ternyata udah bisa kok. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sedikit materi tambahan dari saya dulu, lanjut yang tadi. Sambil nunggu teman-teman yang lain, nanti saya admit juga nggak apa-apa ya. Oke, biar waktunya nggak kebuang percuma. Ini kayaknya nanti nggak bakal ini nih. Sebentar-sebentar. Hmm. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya untuk peran dari SPSI ya teman-teman. Oke, SPSI kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Memang tugas dan fungsinya itu adalah sebenarnya sebagai fasilitator antara manajemen perusahaan dengan karyawan juga. Kita udah bahas juga ya di pertemuan sebelumnya bahwa ya ada prestasi dari mana dari eh, PSI gitu ya, yang kadang mereka tuh bisa meningkatkan upah pekerja sebesar hampir 20% ya teman-teman ya. Tapi apa efeknya, apa akibatnya, apa impactnya ya? Pada saat SPSI berperan gitu ya, dengan meningkatkan atau menaikkan upah karyawan di perusahaan tersebut, alhasil tinggal ditunggu beberapa saat, beberapa bulan kemudian itu pasti akan banyak terjadi yang namanya efisiensi ya, atau bahkan tidak ada lagi permintaan tenaga kerja ya teman-teman. Belum Abdullah, belum absen. Nanti ya kita absen ya. Oke. Eh, Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Ini contohnya industri otomotif, kereta api atau pertambangan, di mana hanya ada satu perusahaan besar, ya. Kereta api KAI kan cuma satu ya, teman-teman ya. KAI cuma satu, Pertamina juga cuma satu, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini bahasanya majikan ya teman-teman ya. Ya pimpinan lah ya di wilayah apa satu pimpinan besar di wilayah tertentu. Nah, tapi sebenarnya serikat pekerjanya sangat kuat ya teman-teman. Oke, contoh nih definisinya. Terjadi ketika, jadi untuk tenaga kerja monopoli bilateral itu terjadi apabila ada satu perusahaan sebagai pemberi kerja atau monopsoni gitu ya, dan serikat pekerjanya ini kuat, teman-teman. Ya, mereka itu berfungsi sebagai penawar tenaga kerja. Kedua kekuatan ini saling berhadapan dalam negosiasi upah dan juga employment terkait dengan karyawan. Oke, mekanismenya perusahaan ingin menekan biaya tenaga kerja, tapi SPSI malah menuntut upah tinggi. Proses bargaining atau negosiasi di sini akan menentukan upah secara langsung, ya, upah yang terjadi itu ya kalau di pasar tenaga kerja monopoli bilateral ini teman-teman itu tuh tercipta ya nilai angka upah karyawan itu tuh berdasarkan negosiasi langsung di situ teman-teman. Jadi nggak ada intervensi dari perusahaan apa dari pemerintah juga ya menentukan UMP, UMR, UMK gitu ya teman-teman ya. Bukan melalui pasar teman-teman. Nah, ini istilahnya disebut dengan negotiated cartelism ya dalam literatur ekonomi, yaitu upah berada di atas tingkat pasar karena kekuatan negosiasi kolektif, negosiasi bersama-sama nih teman-teman ya antara perusahaan beserta dengan serikat pekerja. Jadi nggak ada kaitannya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
Oke, bagaimana upah ditentukan di pasar yang tidak kompetitif, monopsoni, ya dia harus menaikkan upah mau tidak mau ya ini solusinya ya. Kalau mau menarik pekerja tambahan, ya kadang-kadang kita akan tahu gitu ya kalau perusahaan monopsoni itu tuh apa istilahnya ya mereka nggak bisa susah keluar, tapi pada saat mereka itu tuh mau cari karyawan baru lagi gitu ya kadang-kadang ya kalau kepepet gitu ya teman-teman ya kalau butuh banget lah ya urgent gitu ya nah mereka mau tidak mau tuh harus berikan sesuatu penawaran yang sedikit lebih baik lah ya menaikkan upah gitu jadi biar bisa menarik pekerja tambahan. Oke, biaya marginal tenaga kerja, marginal cost labor lebih tinggi dari upah yang dibayar. Nah, ini firma akan mempekerjakan pekerja sampai marginal revenue-nya ya dari labor ini nih sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Oke, itu salah satu bagaimana apa upah gitu ya di pasar yang tidak kompetitif. Oke, mereka harus ngapain aja? Oke, monopoli tenaga kerja. Serikat pekerja ya bisa menetapkan upah tinggi ya teman-teman, tapi mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Oke, berikutnya monopoli bilateral, tingkat upah tergantung pada kekuatan tawar-menawar. Yang barusan ya teman-teman ya, apa bergaining power dari SPSI dan juga ini teman-teman, apa namanya perusahaan. Ya, jadi nilai upah yang ditentukan itu tuh bukan berdasarkan pasar. Ya, bukan berdasarkan pasar penawaran dan juga permintaannya, tapi tergantung dari kekuatan negosiasi antara pihak SPSI atau serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Oke, kesimpulannya negosiasi bukan mekanisme pasar bebas dalam menentukan outcome gaji yang dihasilkan, negosiasi ya teman-teman ya. Kadang-kadang eh, perusahaan juga udah punya standarnya tertentu gitu ya, tapi memang mereka minimal at least sama dengan upah yang berlaku di daerah setempat ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kita agak mereka tuh akan melihat sendiri teman-teman. Pada saat kita posisinya sudah misalnya levelnya udah high level, misalnya udah bagian supervisor ke atas, sudah punya pengalaman sebagai manajer, mereka punya tuh standarnya seperti apa. Jadi biar apa paling kita kalaupun proses negosiasi gitu ya yaitu paling hanya formalitas gitu ya nanti ya mereka juga akan beri mereka juga nggak terlalu ini juga sih mereka akan berikan tapi at the end mereka akan sampaikan kita standarnya untuk ini seperti ini misalnya kayak gitu teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pada saat kita udah punya latar belakang apa udah punya experience yang baik gitu ya, pendidikan yang baik, ya proses negosiasi itu biasanya memang terjadi teman-teman. Itu untuk menentukan outcome gaji kita yang kita sepakati. Tapi kalau perusahaan yang udah kita ada di pasar persaingan sempurna, mereka akan paham kok berapa sih best offer yang harus mereka berikan untuk level manager, level supervisor, asisten manager, dan sebagainya, teman-teman. Ya, nanti kalaupun kita ada yang kurang-kurang, kita nanti bisa ada proses negosiasi gitu ya. Mungkin tidak dalam bentuk gaji yang kita harapkan, tapi benefit-benefit lain yang bisa kita peroleh gitu ya. Misalnya nanti akan ada tambahan uang saku, misalnya kayak gitu, uang makan, uang parkir. Nah, itu kan benefit yang dalam bentuk lain, teman-teman. Tapi itu juga berupa benefit. Oke, ini imigrasi ya, teman-teman ya. Ini imigrasi, ini juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Karena apa? Karena menambah pasokan tenaga kerja, teman-teman. Ya, kalau misalnya udah ada imigrasi seperti ini, nantinya imigran gitu ya, teman-teman. Itu udah otomatis tuh akan mempengaruhi pasokan tenaga kerja di lokal di negara tujuannya, misalnya di Indonesia gitu ya, banyak imigran dari Cina, India, misalnya kayak gitu, itu udah pasti akan mempengaruhi
kebutuhan pasar tenaga kerja. Oke, penawaran tenaga kerja naik karena memang kita harus berkompetisi dengan pihak imigran ya. Upah keseimbangan turun kalau imigran itu tuh apa hadir gitu loh teman-teman. Ya, employment total naik tapi pekerja asli itu kita ya teman-teman ya. Pekerja lokal lah ya. Pekerja lokal tuh bisa kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan upah. Karena apa? Karena mereka melihat standar yang diambil untuk imigran tersebut, teman-teman. Ya, itu biasanya apa ya teman-teman ya? Itu berimpact banget lah ya teman-teman ya. Oke. Dampak upah kalau pasar tenaga kerja dengan imigran ya, pada pekerja kalau pendidikannya rendah ya teman-teman, ini akan tertekan lagi nih teman-teman. Ya, udah apa bisa mengakibatkan penurunan upah teman-teman, sehingga kompetisinya akan sangat sulit ya. Kalau pekerja tersebut tuh berpendidikan rendah. Karena lawannya imigran yang lulusan S1, S2, misalnya kayak gitu teman-teman. S3 apalagi misalnya kayak gitu ya. Terus udah gitu mereka juga agak lumayan murah ya teman-teman. Agak lumayan murah. Atau dalam arti itu ya harganya bersaing lah ya dengan kita. Nah, untuk apa perusahaan kita yang lokal ini nih meng-hire atau mempekerjakan karyawan lokal gitu ya dengan misalnya dia cuma lulusan SMA atau STM gitu ya, gajinya 5 juta. Nah, dibanding dengan mereka yang udah lulusan S1, S2 dari luar negeri gitu ya, yang gajinya 7 juta misalnya kayak gitu. Mending kita langsung hire yang 7 juta. Pendidikan udah tinggi, pasti pengalaman kerja juga bagus gitu ya. Apa ya istilahnya pasti lebih bersaing lah intinya kayak gitu. Pada pekerja yang keterampilannya komplementer ya sebagai penambah, sebagai substitusi aja dengan imigran, ini agak lumayan lah ya teman-teman ya. Ini karena melengkapi ya, melengkapi imigran tersebut. Nah ini upahnya sih mungkin bisa berubah jauh teman-teman. Masih oke lah. Karena memang apa? Karena memang pekerja ini sebagai pelengkap ya, pelengkap dengan si imigran. Oke, ini masih imigran. Ini masih tenaga kerja ya teman-teman. Nah ini nih ada sih di slide ini nih teman-teman ya, yang tadi saya sampaikan ya kalau ada karyawan dari apa UMR-nya tuh tinggi, UMR-nya tuh gede, ya mereka tuh akan pindah. Nah ini nih arus migrasi tenaga kerja dari Jawa Tengah, Jawa Timur atau luar Jawa ya, itu datang ke kawasan industri Jabodetabek dan juga Karawang ya teman-teman ya, itu meningkat ya. Karena apa? Karena gaji di Karawang, Bekasi, atau di Jabodetabek lah ya, itu tuh tinggi teman-teman. Makanya banyak ya yang mereka tuh pada datang kerja ke Jabodetabek dan juga Karawang gitu ya. Karena memang apa? UMR tuh gede ya. Lebih lebih bagus lah intinya kayak gitu teman-teman. Ya, lebih baik di compare dengan pulau-pulau atau daerah-daerah atau kota-kota yang lain, teman-teman. Dampaknya apa? Penawaran tenaga kerja meningkat tajam. Artinya itu banyak banget ya yang nawarin tenaga kerja mereka. Atau arti gampangnya tuh tingginya angka apa ya teman-teman ya? Yang melamar kerja ya, terutama untuk pekerja berpendidikan menengah ke bawah. Upah real untuk pekerja baru, entry level pekerja baru, relatif tertahan. Meskipun UMP atau UMK naik setiap tahun, teman-teman. Itu bisa berdampak seperti itu ya, teman-teman ya. Upahnya bisa jangan-jangan sama. Perusahaan memiliki daya tawar lebih besar. Karena apa? Karena yang menawarkan tenaganya itu tuh banyak, teman-teman. Bukan cuma dari Jabodetabek dan Karawang, tapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, pada ngelamar pekerjaan. Makanya perusahaan ya senang-senang aja karena banyak pilihan ya untuk memilih tenaga kerja. Mendekati kondisi monopsoni ringan, terutama di kawasan industri ya dengan sedikit pemberi kerja besar. Oke.
Analisis ekonominya, migran itu bersifat, migran ini yang ini ya, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu migran di sini. Bersifat substitusi dengan pekerja lokal. Pekerja lokal berarti pekerja Jabodetabeknya ya teman-teman ya. Tekanan upah malah makin ke bawah. Keseimbangan pasar tenaga kerja bergeser. Supply-nya naik. Upah equilibriumnya malah turun, teman-teman. Atau bahkan stagnan atau sama. Karena apa? Naik sih sebenarnya upahnya, tapi banyak banget yang pada apply, yang melamar. Ya, ini menjelaskan mengapa kenaikan UMP tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan real pekerja. Ya, karena apa ya? Itu persaingannya tuh tinggi juga ya teman-teman. Jadi kadang-kadang naik sih upahnya. Belum lagi ini kita belum singgung terkait dengan makanan, sembako pun biasanya juga akan berimpact teman-teman ya. Kadang-kadang tuh ASN semua pada naik gaji, nanti ternyata semuanya juga barang-barang di pasar pada mahal teman-teman. Karena apa? Penjual mungkin ya berspekulasi bahwa pemasukan kita nambah. Jadi ya nggak ada poinnya juga gitu loh teman-teman dengan kenaikan gaji ini. Oke, pasar kompetitif. Ini teman-teman bisa cek ya. Oke, ini pasar tanah. Eh, Tanah mencakup seluruh sumber daya alam, lahan, mineral, air, hutan, dan juga lokasi geografis. Jumlah tanah bersifat tetap, tidak bisa ditambah dalam jangka pendek maupun panjang. Pendapatan dari tanah disebut dengan sewa ekonomi. Kita sesi tanya jawabnya nanti aja sekalian ya teman-teman ya. Oke, penentuan sewa tanah karena penawaran tetap permintaan menjadi faktor utama penentu harga sewa tanah. Sewa tanah ditentukan oleh produktivitas marginal tanah dan nilai output yang dihasilkan. Oke, kenaikan permintaan output, permintaan tanah naik, sewa tanah maka akan meningkat. Pajak atas tanah tidak mengurangi jumlah tanah, hanya mempengaruhi distribusi pendapatan. Pada saat kita mendapatkan pajak, dikenakan pajak, tanahnya tetap sama. Kita punya 1 hektar, ya tanahnya tetap 1 hektar. Tapi pajaknya aja, nilai pajaknya aja yang bertambah. Nah, ini mempengaruhi pendapatan kita ya, jadinya ya teman-teman. Oke, contoh kasus kenaikan harga lahan di kawasan IKN. Ya, dulu IKN itu tuh mungkin harga di sekitarnya tanahnya itu mungkin murah ya teman-teman, ya, mungkin 100.000 per meter. Tapi pas pada saat diberitakan atau diberitahukan bahwa daerah tersebut akan dibuat menjadi IKN atau Ibu Kota Nusantara gitu ya, maka banyak banget permintaan untuk membeli tanah di daerah tersebut. Pada saat apa namanya tuh apa namanya teman-teman, pada saat banyak orang yang pada pengen beli tanah, maka harganya akan melonjak drastis, akan menjadi jauh lebih mahal. Terjadi spekulasi tanah dan pergeseran kepemilikan. Nah, biasanya kan masyarakat lokal jual tuh berbondong-bondong, ini mau dibeli gitu kan. Nah, kan kadang kan kalau bikin IKN kan bukan cuman ukuran berapa meter kali berapa meter ya. Nah, berarti tuh akan dibeli langsung oleh misalnya developer, perusahaan properti, atau investor tuh yang langsung akan bayar berapa ribu hektar. Nah, ada spekulasi tanah, harganya jadi seperti apa. Walaupun kadang-kadang masyarakat pikir, "Yalah, jual aja lah, jual lah gitu kan ya. "Oh, nggak apa-apa gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Walaupun mungkin harganya nggak, ya boleh juga sih nggak dijual ya teman-teman ya. Kalau dia bargaining power-nya kuat tuh, si pemilik atau masyarakat lokal tersebut gitu ya teman-teman ya. Kita tinggal dilihat aja gimana nanti intervensi dari si investor tersebut. Oke, eh analisis ekonomi menunjukkan bahwa keuntungan pemilik tanah tidak selalu berasal dari usaha produktif. Ya, nggak harus dari usahanya, tapi terkadang karena perubahan kebijakan dan lokasi. Contohnya gini teman-teman, kamu nih rumah, misalnya kayak rumah saya gitu ya, di pinggiran kota gitu ya, tempat terpencil misalnya kayak gitu. Terus kita tahu nih, di sebelah kita itu tuh ada apa ya namanya teman-teman ya, ada mall gitu ya, mall gede gitu. Tadi tuh ini saya kampung gitu kan ya, terus di sebelahnya ada mall gede. Nah, karena adanya mall gede itu, nah itu bisa jadi membuat kebijakan harga
rumah kita yang kampung ini gitu ya teman-teman itu menjadi mahal, menjadi tinggi. Lokasinya jadi lokasi elit istilah gitu. Ini bakal jadi lokasi elit nih gitu kan ya. Wah mahal nih teman-teman per meternya sekarang. Karena apa? Karena ada perubahan apa ya istilah teman-teman ya. Ya karena ada sesuatu gitu ya yang membuat harga tanah kita menjadi tinggi. Oke. Tanah dan ketimpangan pemilik tanah memperoleh pendapatan pasif. Iyalah ya, tanah tuh gak menghasilkan apa-apa, teman-teman. Kan teman-teman pernah dengar ya istilah kayaknya gimana caranya untuk mendapatkan ya pas ini masih banyak yang ini ya, pasif income. Pemilik tanah memperoleh pendapatan pasif income. Karena kamu nggak perlu ngapa-ngapain tuh tanah, teman-teman. Ya, tanahnya tuh pasti harganya kan semakin lama semakin naik ya. Nggak ada ya harga tanah semakin tahun semakin turun ya, teman-teman. Ya, itu kita mendapatan pendapatan pasif. Kalau pendapatan aktif itu kayak gimana? Pendapatan aktif tuh kamu pergi jualan, ya, punya toko gitu ya teman-teman ya. Kamu jualan atau kamu apa ya? Kamu kerja kantoran, itu namanya pendapatan aktif. Kalau pendapatan pasif tuh kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kamu mendapatkan income dari situ, teman-teman. Kayak gitu sama pemilik tanah. Apalagi kalau tanahnya tuh bisa dibuat tanahnya nggak diapa-apain teman-teman, tanah kosong blong begitu aja gitu loh, tapi dijadiin tempat lahan parkir. Nah itu benar-benar pendapatan pasif yang luar biasa. Oke, nah ini terakhir nih teman-teman pasar modal ya. Modal adalah barang hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Oke, modal ada mesin, ini juga termasuk modalnya mesin, pabrik, alat produksi, infrastruktur, teknologi. Nah ini modal. Permintaan modal ditentukan oleh produktivitas marginal modal. Perusahaan menambah modal sampai dengan nilai produktivitas marginal modal sama dengan biaya penggunaan modalnya. Oke, penawaran modal bisa dari tabungan masyarakat, yang itu yang teman-teman ya. Modal tuh kan sekarang macam-macam ya teman-teman ya, berasal dari tabungan bos, bisa juga owner, bisa juga, tapi masyarakat juga bisa kayak misalnya TBK, perusahaan TBK itu kan dari masyarakat tuh teman-teman, investor yang punya saham-sahamnya. Ya, kamu punya punya saham di apa di Indofood ya Kak. Itu artinya kamu tuh tabungan masyarakat juga. Indofood tuh berarti mendapatkan dana dari tabungan masyarakat. Oke. Penawaran modal tuh dipengaruhi oleh tingkat bunga. Bunga naik, tabungan naik, penawaran modal meningkat. Maksud tuh bunga naik tuh bunganya diberikan lebih tinggi, teman-teman. Kan kita kalau nabung tuh biasanya aduh kecil banget gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau bunganya naik, maka orang yang akan menabung juga akan lebih naik. Sama pada saat deposito naik tinggi gitu ya. Nah itu tuh kita pasti akan terpacu untuk ikutan nabung, istilahnya kayak gitu. Tingkat bunga sebagai harga modal. Tingkat bunga adalah harga penggunaan modal, menentukan keputusan investasi perusahaan tabungan rumah tangga. Oke, ini contoh kasus untuk suku bunga BI dan juga investasi ya teman-teman ya. Oke, kenaikan BI rate menekan investasi sektor real. UMKM dan industri, sebentar, kok nggak mau digeser ya? UMKM dan industri padat modal menunda ekspansi, menunjukkan manfaat atau dampak stabilitas moneter versus pertumbuhan ekonomi. Modal bersifat elastis dalam jangka panjang. Perubahan kebijakan moneter mempengaruhi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada teknologi digital meningkatkan MPK. MPK yang ini tadi ya teman-teman ya. Ngomong tadi. Marginal productivity capital. Perusahaan yang berinvestasi lebih awal ya memiliki keunggulan kompetitif karena dia sebagai pionir dalam berinvestasi ya sehingga dia lebih unggul dalam persaingannya. Oke, oh ini kita masih masuk ke wirausahaan. Kewirausahaan kemampuan mengorganisasi faktor produksi,
mengambil risiko, melakukan inovasi, dan juga membaca peluang pasar. Pendapatan kewirausahaan, pendapatan yang disebut laba atau profit. Fungsi dari kewirausahaan ini memanfaatkan tanah, tenaga kerja, modal, menentukan keputusan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Kewirausahaan ya teman-teman ya, atau entrepreneurship. Laba sebagai sinyal pasar. Labanya tinggi, sinyal bahwa sumber daya digunakan secara efisien, ya, bukan secara tinggi. Nah, sinyal kalau mendapatkan profit tinggi itu artinya tuh kamu melakukan efisiensi, teman-teman. Ya, bahwa kamu tuh cost-nya rendah ya, teman-teman ya, sehingga profit yang kamu dapat jadi lebih besar. Kalau lu labanya rugi, kamu rugi, sinyal untuk keluar dari pasar atau berinovasi. Ya, kalau rugi ngapain kita dipertahanin, teman-teman? Keluar dari pasar, ya. Yang ini yang kita belajar apa ya, teman-teman ya? Yang perusahaan ini ya, teman-teman ya, perusahaan persaingan sempurna ya, teman-teman ya. Kita dengan easy aja, kalau misalnya kita tuh rugi, ya berarti kita harus melakukan inovasi, harus melakukan apa diferensiasi, diversifikasi, dan ujung-ujungnya melakukan inovasi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, contoh startup digital dan UMKM. Startup mampu menciptakan nilai besar ya dengan modal fisik relatif kecil. UMKM berbasis digital bertahan lebih baik pasca pandemi. Oke, analisis ekonominya menunjukkan pergeseran dari ekonomi berbasis modal fisik ke modal intelektual dan kewirausahaan. Risiko dan ketidakpastian, tidak semua risiko bisa diasuransikan. Laba adalah kompensasi atas ketidakpastian. Oke, ini contoh ini teman-teman. Tanah tanpa modal, oh ini gabungan lagi teman-teman ya, interaksi tanah, modal, dan juga kewirausahaan. Ini kita combine jadi satu. Tanah tanpa modal tidak produktif. Modal tanpa kewirausahaan tidak optimal. Karena kewirausahaan tadi ya teman-teman ya, dia tuh harus menciptakan peluang, harus bisa ini teman-teman ya, mengorganize produksi, melakukan inovasi. Ya, itu namanya berwirausaha. Kewirausahaan tanpa akses tanah dan modal juga sulit berkembang. Kombinasi ketiganya ini menentukan struktur industri, pendapatannya seperti apa, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya pemerintah menggelontorkan dana berapa ratus triliun ya terakhir itu tujuannya adalah untuk menciptakan entrepreneur, menciptakan kewirausahaan karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, studi kasus, contoh di UMKM ya, tanah disediakan pemerintah atau swasta, modalnya dari investor atau perbankan. Nah, wirausahanya ya, dia apa, sorry, produksi tenaga kerjanya diorganize oleh si entrepreneur ini, ya. Hasilnya penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, peningkatan pendapatan daerah. Jadi si kewirausahaan ini nggak perlu modal apa segala macam, tapi disupport gitu ya teman-teman ya. Tanahnya disediakan pemerintah atau swasta. Nyari modalnya perbankan. Walaupun si wirausaha ini atau entrepreneur ini, ya dia minjem. Dapat dari mana? Dapat dari itu yang Pak Purbaya kemarin gelontorkan gitu loh teman-teman. Ya, dananya dari situ. Wirausahanya mengorganize produksi dan tenaga kerja, cost-nya berapa, upahnya berapa, hasilnya berapa, lalu keuntungannya sebagian disisihkan untuk membayar uang yang dipinjamkan oleh Pak Purbaya. Dengan seperti ini, jadi industri akan berputar, pasar akan berputar. Makanya entrepreneur ini atau wirausaha ini dia bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan atau menghasilkan output, bahkan dia berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kenapa? Karena dia bayar pajak, teman-teman. Oke, ini kesimpulannya, tenaga kerja, tanah, modal, kewirausahaan merupakan faktor produksi utama yang bergantung dalam menentukan proses produksi dan juga distribusi pendapatan.
pasar tenaga kerja ya nggak selalu bekerja secara kompetitif ya teman-teman. Karena apa? Karena ada struktur pasar yang tidak sempurna, kekuatan tawar menawar, sama ada peran dari si serikat pekerja. Maka hasil pasar tenaga kerja ini bergantung pada keseimbangan kekuatan antara si pekerja, ya pekerja di sini kan artinya adalah penawaran ya, penawaran tenaga kerja dan juga sorry, iya iya benar-benar, dan pemberi kerja. Pemberi kerja itu di sini adalah permintaan akan tenaga kerja. Tanah memiliki penawaran yang tetap tetap aja teman-teman, tapi oke. Sehingga pendapatan berupa sewa ekonomi terutama ditentukan oleh permintaan dan kebijakan yang berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan. Modal perannya dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas produksi dengan tingkat investasi yang dipengaruhi oleh produktivitas marginal dan kebijakan suku bunga. Sementara kewirausahaan fungsinya mengorganize seluruh faktor produksi, mengambil resiko, dan mendorong inovasi dengan laba sebagai kompensasi yang akan mereka dapatkan. Oke, teman-teman, kita lanjut di itu aja ya. Apa berikutnya di Google, boleh di Gmeet ya teman-teman. Ini juga udah mau habis sih teman-teman. Kita ya teman-teman berapa menit ya? Ya mungkin kita bisa jam ini jam 9 ya. 15 menit lagi lah teman-teman. Oke, silakan di-share screen dulu aja deh yang presentasi. Nanti kalau habis baru kita lanjut ke Gmeet. Ini cuma sisa 8 menit paling. Bisa kita mulai teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Udah siap belum presentasinya? Kelompok siapa yang presentasi? Si Icon. Kayaknya bakal habis deh teman-teman. Kita nanti pindah ke Gmeet aja ya. Saya siapin dulu deh Gmeetnya. Tapi masalahnya harus Zoom sih. Ntar saya bikin lagi deh yang Zoomnya nggak apa-apa. Ini siapa yang ada yang presentasi nggak teman-teman? Apa udah selesai kelompoknya? Ada ibu satu kelompok lagi. Bu, ada, Bu. Oh, Ada. minggu, Ada minggu Icon. depan, minggu depan udah nggak ada kelompok ya? Ya, Kayaknya Hmm, akhir ini, Bu. Oke ya, ini akhir ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Silakan di-share materinya. Atau kita pindah aja lagi ya teman-teman ya. Ke Zoom berikutnya ya teman-teman. Ya, ya pindah aja, kita Bu. pindah aja. Iya, Bu. Habis nih bentar lagi. Ya, ya, oke, oke. Kita close Iya, dulu ya. Ibu. Maaf ya teman-teman.